swimming in it. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in it. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. Dari mana ini? Dari Bancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Karani Rahayu dan ini teman saya Sabna Dwi Marta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi makam Sunan Bonang, serta khususnya berziarah juga di sana. Seperti apa isi dari makam Sunan Bonang ini? Ayo kita lihat bersama. Sunan Bonang itu putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Siapa itu Nyai Ageng Manila? Nyai Ageng Manila adalah putra dari Adipati Tuban pada zaman kerajaan Majapahit itu, yaitu Aryo Tejo. Jadi Sunan Bonang itu adalah cucu dari Bupati Tuban dulu, Bupati Tuban yang ketujuh. Iya, kemudian itu dari terah dari ibunya Sunan Bonang. Kalau dari turunan dari ayahnya, Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra dari Ibrahim Asmorokondi. Iya, jadi Sunan Bonang itu cucunya dari Asmorokondi yang ada di Palang. Pernah ke sana, Adik-adik? Belum. Iya. Nanti suatu saat nanti nih, cuman kan tahu, oh iya Sunan Bonang itu adalah putranya Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Nyai Ageng Manila itu adalah putra dari Aryo Tejo. Aryo Tejo siapa? Aryo Tejo itu adalah Adipati Tuban yang ketujuh yang pernah menjabat di Kabupaten Tuban pada zaman kerajaan Majapahit dulu. Iya. Kemudian Sunan Bonang itu dalam menyiarkan agama Islam itu tidak lurus, maksudnya tidak langsung diterima oleh masyarakat, karena sebelum agama Islam masuk kan dulu ada agama Hindu, budaya, ya. Makanya dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang dengan perjuangannya yang penuh dengan gigih untuk menyebarkan agama Islam itu banyak sekali rintangan. Pernah dulu waktu menyebarkan agama Islam di Kediri, beliau belum bisa berhasil. Kemudian Sunan Bonang belajar lagi mendalami agama bersama dengan Sunan Giri. Sunan Giri itu sekarang yang makamnya ada di Gresik.
Iya, beliau belajar lagi agama bersama Sunan Giri. Kemana? Ke Malaka bersama dengan Sunan Giri. Belajar agama bersama Sunan Giri ke Malaka. Di Malaka belajar bersama siapa? Syekh Wali Lanang. Siapa itu Syekh Wali Lanang? Syekh Wali Lanang adalah ayah dari Sunan Giri. Iya. Setelah belajar agama di sana, kemudian kembali lagi ke Jawa. Walaupun Sunan Bonang itu putra seorang ulama juga, Sunan Ampel, tapi tetap dianggap sebagai santri sama seperti santri-santri yang lain. Setelah mendapatkan bekal yang cukup, akhirnya Sunan Bonang menyebarkan agama diberi wilayah di Tuban dan Lasem. Beliau mengajarkan agama dengan pendekatan masyarakat dulu kan Hindu Buddha ya, itu tradisi itu secara pelan-pelan Sunan Bonang itu jadi pendekatan dengan masyarakat yang dulu punya tradisi. Makanya kayak sekatenan, kemudian Idul Adha, kemudian kayak nuju orang meninggal itu kan sebetulnya kan itu tradisi, akhirnya kan diislamkan dengan pendekatan Sunan Bonang itu. Akhirnya beliau lagian Sunan Bonang juga mempunyai ahli sastra. Beliau sering di suronya, di pondok pesantrennya itu beliau mengajarkan suluk, menyabarkan yang sampai terkenal sekarang lagunya Tombo Ati itu. Tombo Ati itu adalah karangan dari Sunan Bonang, sampai sekarang masih diingat. Sampai sekarang adik-adik juga masih ingat itu karena Sunan Bonang itu ahli sastra. Iya, ahli sastra, beliau ahli dalam segala bidang. Iya, mungkin sekilas dari sejarah singkat Sunan Bonang. Kemudian sekarang masuk ke deskripsi bangunannya. Ya, Sunan Bonang kan ini dimakamkan di sebuah di Desa Kutorejo ya, di sini masuk Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Itu di deskripsi bangunannya itu Sunan Bonang itu ada 3 bangunan, itu seperti makam-makam kuno di Jawa. Jadi karena kan Sunan Bonang itu masih mengadaptasi dari peninggalan yang dulu. Jadi seperti sampai sekarang masih dipakai untuk di Bali. Kalau di Bali itu masih ada, yaitu yang di depan halaman 1 itu namanya Jopo. Jopo itu cuman bangunan-bangunan untuk sehari-hari. Kemudian ada di sini yang halaman kedua namanya Jopo Tengah. Jopo Tengah itu dipakai untuk bangunan-bangunan yang semi sakral. Seperti untuk wudu. Kemudian kalau masjid Astana ini dibangun zaman kolonial 1921, jadi bangunannya lebih muda, Bapak, lebih muda. Kemudian ada lagi masuk ke halaman ketiga yaitu yang dinamakan Jeruan. Itu kalau di masyarakat Bali masih dipakai namanya Jopo Tengah, kemudian Jeruan itu adalah tempat yang suci. Kalau di Bali itu kayak di pura ya, di pura itu ada makam yang kayak kalau di kerajaan misalnya di Keputren itu halaman ketiga itu adalah mungkin putri raja atau kemudian tempatnya raja. Itu jadi yang paling dalam. Kemudian halaman satu itu ada gapura. Gapura pertama itu gapura namanya regol, modelnya bentuk regol. Kemudian di halaman 1 itu ada 2 bangunan. Tadi yang saya jelaskan, yaitu Jopo itu kan bangunannya yang untuk sehari-hari ya, jadi kepawanya nggak terlalu ini. Kalau yang halaman kedua kan semi sakral. Jadi kalau yang halaman 1 itu ada 2 pendopo yang namanya pendopo Pasaiban, itu dipakai untuk tempat istirahat orang yang mau berziarah.
iya mau ke berziarah. Kemudian masuk, ini kan ada gapura Paduraksa namanya. Kan ada ada gapura Bintar sama gapura Paduraksa. Kalau gapura-gapura seperti Paduraksa itu kan ada zamannya Hindu Buddha, tapi ada karena ada akulturasi kebudayaan. Sunan Bonang itu mengadaptasi dari tinggalan-tinggalan yang lama. Jadi tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang lama. Jadi ada gapura Paduraksa ini kan biasanya untuk candi ya. Tapi kenapa kok ada di makam Islam? Karena Sunan Bonang itu masih menghargai peninggalan sebelum Islam masuk. Jadi adanya akulturasi kebudayaan, kemudian adanya keserasian. Jadi adanya tenggang rasa, adanya ini antara agama satu dengan agama yang lainnya. Itu ajarannya Sunan Bonang. Kemudian setelah masuk gapura 2, ini masuk ke halaman 2. Halaman 2 tadi dijelaskan sama Ibu kan halaman yang semi sakral, yaitu ada tempat wudhunya, kemudian ada tempat masjidnya. Sebenarnya kalau masjidnya itu bangunannya kan bangunan kolonial ya, 1921, lebih muda daripada makamnya. Tapi di sini halaman 2 diperuntukkan untuk ada masjidnya, ada tempat istirahatnya, kemudian ada tempat wudhunya. Itu untuk mau masuk ke halaman 3 yang sakral. Kemudian mau masuk ke halaman 3 itu kita melewati gapura 3 itu juga Paduraksa. Kemudian adik nanti kalau mau masuk ke halaman 3, di situ ada rana atau kelir. Jadi di belakangnya gapura 3 itu ada kayak bangunan yang namanya rana atau kelir. Apa itu fungsinya? Itu fungsinya adalah sebagai penghalang pandang. Jadi kalau mau masuk ke halaman yang sakral, itu kan orang mungkin dari luar, wah itu ada raja di sana, misalnya ada orang yang punya niat yang nggak baik, langsung ditembak atau mungkin langsung diinikan. Jadi kalau itu fungsinya sebagai penghalang pandang, itu tidak kelihatan. Jadi aktivitas yang di dalam, mungkin kalau sekarang yang di Sunan Bonang ini, yang halaman ketiga, yang sakral itu karena di sana ada makamnya Sunan Bonang. Iya, jadi di dalam sana tidak kelihatan dari halaman 1 atau halaman 2. Jadi itu fungsinya adalah sebagai penghalang pandang. Kemudian masuk ke halaman 3, di situ ada makam kokoh di dalam cungkup. Tapi mohon maaf tidak bisa membuka cungkupnya karena memang di dalam itu kan ada 5 makam. Yang paling tinggi itu mungkin adik-adik nanti bisa saya buatkan, kan itu ada sejarah singkatnya ya. Di situ mungkin nih makamnya Sunan Bonang itu, di dalam itu Sunan Bonang makamnya lebih tinggi dari makam-makam yang ada kalau yang di dalam itu ada 5 makam. 5 makam Sunan Bonang makamnya yang lebih tinggi karena beliau adalah seorang ulama ya. Kemudian yang di sebelah kanan dan kirinya itu ada 2, di sebelah kanan ada 2 makam, di sebelah kirinya Sunan Bonang juga ada 2 makam. Makam siapa itu? Yang 4 itu adalah makam Adipati Tuban yang ke-9, 10, 11 dan 12. Itu yang ada di dalam cungkupnya itu. Karena makam Sunan Bonang itu adalah masuk cagar budaya juga. Ini kan situs ya. Kalau situs itu berarti ada benda, ada bangunan ya. Jadinya ini dinamakan situs cagar budaya. Jadi di dalam itu kan kita lestarikan makamnya. Kalau dibuka, kadang orang yang yang bukan mukrimnya, laki perempuan masuk. Kemudian kadang ada yang mempunyai niat, maksudnya mempunyai kepentingan atau kadang dicuil-cuil. Kemudian kadang ada yang ngasih minyak wangi, akhirnya rusak nanti. Kalau sudah rusak, kita mau menjelaskan ke adik-adik yang mungkin nanti adiknya lagi, untuk generasi penerusnya kita tidak bisa. Makanya karena Sunan Bonang ini sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Itu di situ sudah dijelaskan tentang cagar budaya, baik itu benda, baik itu struktur, baik itu situs, baik itu kawasan. Jadi udah jelas di situ. Itu di dalam situ, kalau mungkin adik-adik bisa nanti di Google ya,
di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Undang-undangnya di situ jelas tentang cagar budaya. Karena adik-adik datang ke Sunan Bonang itu belajar karena di sini adalah wisata budaya, di sini adalah cagar budaya.